Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Pengertian problem-based learning. Menurut Riyati 2019, problem-based learning merupakan proses pembelajaran terkait dunia nyata untuk dilakukan penyelidikan secara berkelompok, kemudian hasil penyelesaiannya dievaluasi bersama. Problem-based learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas. Menurut Tan dalam Sulistiarini dan Santoso 2015. Menurut Barrow dalam Anwar 2017, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan pembelajaran yang dihasilkan dari proses investigasi, pemahaman, dan memberikan solusi dari suatu masalah. Sintak problem-based learning. Silakan perhatikan tabel ini. Ini adalah tabel dari sintak atau langkah-langkah problem-based learning. Di sini terbagi atas 3 tabel, yaitu langkah kerja, aktivitas guru, dan aktivitas peserta didik. Sintak yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Kemudian aktivitas siswanya. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Kemudian sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Aktivitas gurunya yaitu guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data atau bahan selama proses penyelidikan. Aktivitas peserta didik yaitu peserta didik melakukan penyelidikan, yaitu mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi kelompok. Sintak yang keempat, mengembangkan data, menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kelompok siswa atau peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Sintak yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Kelebihan dan kelemahan PBL. Kita bahas terlebih dahulu kelebihannya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, student center. Yang kedua, mengembangkan kontrol diri, mengajarkan peserta didik untuk mampu membuat rencana prospektif, serta keberanian peserta didik untuk menghadapi realita dan mengekspresikan emosi peserta didik. Yang ketiga, dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang keempat, dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang selanjutnya, dapat mereka gunakan pada saat menghadapi masalah yang sesungguhnya di masyarakat kelak. Yang kelima, dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya, para siswa banyak melakukan proses mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai aspek. Selanjutnya, kelemahan dari PBL. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk siswa dalam rangka menyelesaikan masalah. Yang kedua, pembelajaran ini membutuhkan banyak materi dan pelatihan yang lebih mendalam. Yang ketiga,
Implementasi model ini akan gagal jika siswa tidak dapat mengerti dengan baik dan benar nilai atau cakupan masalah yang disajikan dengan konten sosial yang terjadi. Yang keempat, sulit melakukan penilaian secara objektif atau lembar kegiatan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.